Film diawali dengan memperlihatkan seorang wanita yang baru saja pulang ke kampung halamannya. Diketahui ia sudah beberapa tahun ini sudah pergi merantau ke kota dan wanita ini bernama Sayen. Ia nampak sangat senang bisa kembali lagi pulang ke rumahnya. Tak lama kemudian ia pun memasuki rumah tua dan di sana ia bertemu dengan neneknya. Didapatkan informasi jika Sayen merupakan seorang yatim piatu dan ia sejak kecil tinggal bersama dengan neneknya. Kine kuku porpia? पहले आ गई हो तुम। Mai. Keesokan harinya, Sayen dan sang nenek pergi dengan sepeda motor menuju lapangan kampung. Mereka rupanya sedang merayakan sebuah acara adat yang rutin mereka lakukan. Sayen pun disambut hangat oleh para warga karena sudah lama mereka tidak bertemu. Di sana juga ada seorang pria yang merupakan sahabat kecilnya Sayen yang bernama Jose. फसल की Kemudian mereka pun memulai acara adat tersebut dengan hikmat. Sedikit informasi diceritakan jika mereka adalah suku pedalaman di negara Chili. Malam harinya bertempat di rumahnya Sayen, terlihat dua orang pamannya Sayen dan juga Jose diundang untuk makan malam bersama. Di sini pamannya menggoda Jose dan juga Sayen jika mereka berdua cocok untuk menjadi pasangan. Namun Sayen hanya diam dan tidak terlalu menghiraukan perkataan dari pamannya tersebut. Kemudian mereka membahas jika akhir-akhir ini sedang maraknya budaya luar yang masuk ke suku mereka. Si nenek lalu mengatakan jika mereka harus tetap menjunjung tinggi nilai leluhur mereka dan tidak cepat terpengaruh oleh dunia luar. प्रॉब्लम क्या है? हालात बद से बदतर हो हमें यहाँ मेरी पोती का स्वागत करना। Keesokan harinya terlihat Sayen yang sedang berendam di tengah sungai yang jernih. Tiba-tiba ia mendengar suara mobil yang melintas. Dan ia pun segera bergegas untuk mencari tahu siapakah orang yang datang ke kampungnya. Ia kemudian menghampiri seseorang yang nampaknya orang kota. Dan diketahui jika pria ini bernama Antonio dan juga ajudannya yang bernama Lira. Mereka mengatakan jika mereka berniat untuk menemui neneknya Sayen. Tak lama kemudian neneknya Sayen keluar dan menyuruh mereka untuk segera masuk. Di sini Antonio menanyakan bagaimana keputusan si nenek tentang pembicaraan mereka tempo hari. Diketahui jika Antonio ini berencana akan membeli rumah dan pekarangannya si nenek. Ia berencana akan membuat sebuah tempat wisata alam di tanahnya si nenek itu. Sekaligus ia berjanji akan melestarikannya dan membuatkan hunian yang layak untuk si nenek. Namun di sini neneknya Sayen nampak aneh dengan gelagat dan cara bicara Antonio. Ia curiga jika Antonio akan merusak tempat tinggalnya. Sehingga si nenek mengatakan jika ia tidak akan menjual lahan dan juga rumahnya kepada mereka. Ia juga mengatakan mengapa mereka tidak mencari tempat lain saja yang lebih strategis. Lagi pula ia sudah nyaman tinggal di rumah gubuknya tersebut. Namun Antonio tetap bersikeras dan sedikit memaksa dan menyuruh si nenek untuk memikirkannya. जिसे हमारे माची ने तो आप ही इस लड़के को समझे। है अब इस बारे में कोई बात नहीं होगी। Kemudian mereka pun segera bergegas pergi dari sana. Saat dalam perjalanan, Sayen yang penasaran kemudian naik ke mobil mereka secara diam-diam. Tak lama kemudian mereka pun tiba di base campnya yang ternyata adalah tempat pengeboran minyak. Antonio ternyata tidak benar-benar akan membuat tempat wisata alam di rumahnya si nenek. Ia berencana untuk membelinya, lantaran di bawah rumah si nenek terdapat kandungan minyak bumi yang sangat melimpah. Lalu Sayen mengendap-endap dan menguping pembicaraan Antonio di dalam. Kemudian Antonio dihampiri oleh salah seorang anak buahnya yang diketahui bernama Boykov. Di sini Boykov mengatakan jika paket sabunya belum bisa sampai di hutan karena ada kendala. Rupanya Antonio ini merupakan seorang pecandu barang haram. Tak lama kemudian ayahnya Antonio menelpon dan menanyakan tentang tanah itu. Antonio pun mengatakan jika ia masih belum sepakat dengan nenek si pemilik rumah. Mendengar hal itu, si ayah pun memerintahkan Antonio untuk bermain secara kasar saja, agar mereka segera bisa mengebor tanah itu karena ia sudah sepakat dengan pihak kontraktor. टाइम नहीं है लीरा, अरे वो साले कब सही कह रहे हैं पापा। यहाँ पर इसकी मालकिन से मापुचे है। साइन किया? Kemudian Lira mengatakan kepada Antonio agar tidak gegabah dalam bertindak. Namun Antonio malah marah dan ia ingin segera mendapatkan tanah itu. Semua pembicaraan mereka tersebut tentu saja didengar dan direkam oleh Sayen. Namun sayangnya Sayen kepergok oleh Lira sehingga ia memberitahu temannya yang lain. Sayen pun segera pergi melarikan diri dan ia dikejar oleh Antonio dan juga yang lainnya.
जल्दी। Karena Sayan sudah hafal betul dengan hutan itu, pada akhirnya ia pun bisa melarikan diri dengan cara menaiki sebuah kereta gantung. Sementara Antonio dan juga teman-temannya sudah tidak bisa lagi mengejarnya. Kemudian Sayan pulang dan memberitahu neneknya jika mereka adalah orang yang berbahaya. Tak lama setelah itu, Antonio dan juga teman-temannya datang untuk mencari Sayan. Mereka berniat untuk mengambil rekaman suara di HP miliknya Sayan. Namun Sayan tidak memberikannya karena itu adalah bukti jika mereka bukanlah orang baik. Antonio kemudian memaksa si nenek untuk segera menandatangani kesepakatan itu. Namun tentu saja si nenek bersikeras dan menolak tawaran dari Antonio tersebut. Dan ia menyuruh Antonio dan juga teman-temannya untuk segera pergi dari sana. Karena kesal, Antonio pun mengeluarkan pistolnya dan langsung menembak si nenek. यहाँ घुटने टेके तुम समझे कि नहीं? Sayan yang melihat neneknya pun akan melakukan perlawanan. Namun ia langsung dihajar oleh Boykop hingga pingsan. Karena takut, Antonio kemudian menyuruh anak buahnya untuk memasukkan Sayan dan juga si nenek ke dalam rumah dan juga membakarnya. Setelah mereka sudah dimasukkan, Antonio pun mulai membakarnya. Kemudian kita diperlihatkan masa lalunya Sayan saat ia masih kecil. Di mana saat itu ia meminta kepada seorang pelatih bela diri untuk menjadikannya sebagai murid. Namun si pelatih mengatakan jika ia hanya menerima murid laki-laki saja. Namun Sayan bersikeras jika ia pasti bisa dan ia yakin jika kemampuannya melebihi laki-laki. Akhirnya si pelatih pun bersedia dan menyuruh Sayan untuk sparring dengan salah satu muridnya. Setelah lama bertarung, pada akhirnya Sayan pun berhasil mengalahkan lawannya itu. Sehingga si pelatih pun menjadi sangat kagum dengan kemampuan yang dimiliki oleh Sayan. Tak lama kemudian, Sayan pun tersadar dari pingsannya. Dan ia sangat sedih melihat si nenek yang sudah tidak bernyawa. Ia lalu mengambil sebuah sanggul dari baju si nenek dan ia pun segera bergegas keluar dari sana. Ternyata Antonio dan juga teman-temannya masih belum pergi dari tempat itu. Sayan terlihat sangat marah. Ia memakai pakaian adatnya dan ia pun mulai beraksi. Secara diam-diam ia menghampiri dan menghajar salah satu anak buahnya Antonio. Kemudian ia memasukkan kain ke tangki bensin mobilnya Antonio dan membakarnya. Antonio dan juga teman-temannya pun tentu sangat kaget mendengar suara ledakan itu. Setelah berhasil melakukan aksinya, Sayan pun segera kabur dari sana. Malam harinya terlihat Antonio dan juga teman-temannya yang sedang bermalam di tengah hutan. Di sini mereka sangat khawatir apabila Sayan tidak berhasil mereka tangkap. Di mana Sayan bisa saja melapor kepada polisi dan tentu akan berbahaya bagi mereka. Lyra lalu mengatakan jika menangkap Sayan akan sangat susah. Karena Sayan sudah hafal dengan hutan ini sementara mereka adalah orang baru di sana. Ternyata pembicaraan mereka tersebut didengar oleh Sayan dari kejauhan. Keesokan harinya terlihat seorang anak buahnya Antonio yang sedang kencing dihajar oleh Sayan. Mendengar suara jeritan, Antonio dan juga teman-temannya pun langsung menembak Sayan. Sayan pun segera kabur dan dikejar oleh Antonio dan juga anak buahnya. Sampailah Sayan di tepi jurang air terjun dan ia nampaknya akan menyerah. Namun ternyata ia kembali lagi dan langsung terjun ke jurang itu. Di sini anak buahnya Antonio mengakui jika Sayan merupakan orang yang bernyali tinggi. Kemudian mereka pun kembali karena tidak mungkin mereka bisa mengejarnya. Kini terlihat Sayan yang terseret arus yang cukup deras. Namun dengan pengalaman dan keahlian yang ia miliki, ia pun akhirnya bisa menepi. Kemudian ia beristirahat dan menggunakan dedaunan untuk mengobati lukanya. Lalu Antonio ditelepon oleh ayahnya. Di sini ayahnya sangat marah karena Antonio masih belum bisa menyelesaikan masalah ini. Antonio pun mengatakan jika ia sudah membunuh nenek itu. Dan ia sedang memburu cucunya yang saat ini menjadi saksi mata atas penembakan tersebut.
Si ayah pun semakin kesal dengan kelakuan anaknya itu yang tidak seharusnya ia lakukan. बाइकॉफ को दो। हाँ जी सर। बाइकॉफ। Kembali ke kampung, terlihat para polisi yang sudah memasang garis kuning dan memeriksa rumahnya si nenek. Para warga melihat jasad si nenek yang sudah dibakar oleh Antonio tadi. Mereka lalu meneriaki para polisi jika ini bukanlah suatu kecelakaan, melainkan ada seseorang yang sudah membunuh si nenek dan membakar rumah itu. Namun para polisi tidak mendengarkannya karena kasus ini masih dalam penyelidikan. Lalu ayahnya Antonio menelpon seorang gubernur dan mengatakan jika anaknya sudah membunuh seseorang, dan ia meminta si gubernur untuk menutup kasus ini. Si gubernur lalu mengatakan tidak usah khawatir karena ia akan mengurus masalah ini. आप ये मुझ पर छोड़ दीजिए। Tak lama kemudian si gubernur pun tiba di TKP. Jose lalu mengatakan kepada si gubernur jika si nenek sudah dibunuh oleh seseorang, dan mereka dengan sengaja membakar rumah itu agar mereka bisa menghilangkan jejak. Si gubernur pun nampak tidak terlalu menghiraukan perkataan dari Jose tersebut. Kemudian si gubernur menyuruh komandan polisi untuk mengumumkan kepada media jika Sayen cucu si nenek telah membunuh neneknya sendiri. Dan ia menyuruh si komandan untuk memfitnah Sayen yang saat ini menjadi seorang buronan. Lalu terjadilah keributan antara para warga dan juga para polisi, di mana dua orang pamannya Sayen ikut ditahan karena dianggap memancing keributan. Kemudian kembali ke Antonio yang saat ini melanjutkan perjalanan untuk mencari Sayen. Di sini Antonio merasa anak buahnya yang terluka hanya memperlambat mereka, sehingga ia menyuruh salah satu anak buahnya untuk menghabisinya saja. मुझे छोड़ो मत। अगर वो लड़की वापस सर प्लीज। अबे साले। Kemudian Lira yang sudah berumur memutuskan untuk beristirahat dulu, karena ia tidak kuat lagi untuk melanjutkan perjalanan. Kini terlihat Sayen yang sedang mempersiapkan panah dan juga senjata yang lainnya untuk menyerang Antonio dan juga anak buahnya. Lalu sebuah mobil polisi melintas melihat seseorang yang terjatuh dari sepeda motor. Ternyata itu adalah Jose yang berpura-pura terjatuh dan ia menodong para polisi. Ia lalu menyuruh para polisi untuk memborgol tangan mereka sendiri. Kemudian ia mengeluarkan pamannya Sayen dari mobil polisi itu, dan mereka pun segera pergi untuk mencari Sayen. Kini Antonio dan juga anak buahnya sudah berada di atas jembatan gantung. Ternyata di bawah jembatan sudah ada Sayen yang sedang memotong tali jembatan itu, sehingga hal itu membuat mereka semua terjatuh. Kemudian terlihat Sayen yang sedang berlatih tiba-tiba langsung diserang oleh Boyko. Namun tentu saja dengan pengalamannya Sayen pun berhasil mengikat Boyko. Lalu terlihat Jose dan juga pamannya Sayen berpapasan dengan Antonio. Tanpa basa-basi, anak buahnya Jose pun langsung menghabisi pamannya Sayen. Namun beruntung Jose berhasil melarikan diri. Sementara Lira, si pria tua yang beristirahat tadi, harus tewas karena kelelahan di hutan. Kemudian Sayen pergi dan menemukan kedua pamannya sudah tewas tak bernyawa. Sayen lalu pergi dan ia merebut sebuah motor yang dikendarai oleh beberapa polisi. Tak lama kemudian anak buahnya Antonio yang melihatnya pun segera mengejarnya. Kemudian aksi kejar-kejaran pun terjadi. Setelah lama mengejar, akhirnya Sayen pun berhasil menjatuhkan anak buahnya Antonio itu. Lalu terlihat para warga yang sedang mengadakan upacara pemakaman neneknya Sayen. Para media lalu memberitakan jika cucu si nenek yaitu Sayen telah membunuh neneknya sendiri. Dan rencana si gubernur sudah berjalan dengan apa yang diharapkan. Kembali ke Sayen yang sedang berkendara tiba-tiba dihadang oleh Antonio.
Saat sadar, Sayan sudah diikat di sebuah pohon. Di sini Antonio mengatakan jika Sayan sudah kalah dan ia bisa berbuat apa saja kepadanya. Namun Sayan mengatakan jika Antonio lah yang kalah, di mana semua usahanya sia-sia karena apa yang diinginkan oleh Antonio tidak akan terwujud. Hal itu membuat Antonio sangat marah dikarenakan Sayan selalu merepotkannya. Kemudian Antonio terlihat akan melakukan pelecehan kepada Sayan. Namun Sayan melakukan perlawanan dengan menggigit telinganya. तुम लोग अपने सबसे कच्ची Hal itu membuat Antonio sangat marah dan langsung menghajar Sayan. Antonio lalu pergi ke sungai untuk mencuci telinganya yang sempat terluka. Kemudian datanglah Jose yang berniat untuk menyelamatkan Sayan. Pada akhirnya mereka pun bisa meloloskan diri. Jose kemudian berpesan kepada Sayan agar ia menghentikan aksinya ini, karena dendam hanya akan membuat semuanya sia-sia. Sebaiknya Sayan memviralkan saja semua kebusukan para pejabat dan para polisi itu, agar menjadi pelajaran dan membuat mereka malu atas semua perbuatannya. Tak lama kemudian datanglah Antonio yang langsung menembak Jose. Jose pun menyuruh Sayan untuk kabur karena ia sudah pasti tidak bisa selamat. Kemudian Sayan berlari yang disusul oleh Antonio, hingga sampailah ia di tepi pantai. Sayan kemudian bersembunyi di bawah jembatan menunggu celah untuk menyerang Antonio. Hingga ia pun berhasil menjatuhkan Antonio dan ia pun segera bergegas pergi dari sana. Antonio pun langsung mengejar Sayan dengan menggunakan perahu. Kemudian di tengah pertarungan mereka datanglah para polisi dengan menggunakan helikopter. Pada akhirnya Sayan pun berhasil menusuk Antonio dengan sanggul milik neneknya. Antonio pun harus tewas akibat kecelakaan perahu tersebut. Kemudian terlihat ayahnya Antonio yang datang untuk melihat jasad anaknya. Ia lalu mendapatkan telepon dari kontraktor jika semua proyeknya harus ditutup, lantaran semua kebusukannya dan juga si gubernur kini sudah terbongkar. Karena Sayan telah memviralkan kasus tersebut melalui rekaman suara yang diambil di awal film tadi. Beberapa hari kemudian terlihat Sayan yang merubah penampilannya menjadi laki-laki. Ia merubah penampilannya agar tidak diburu lagi oleh mereka. Ia lalu menumpang sebuah kendaraan untuk pergi merantau lagi ke luar kota. Sayan pun akan memulai kehidupan yang baru setelah berhasil menyelamatkan kampung halamannya. Kemudian